halangi hati sombong, kita istighfar dulu sama Allah. Astaghfirullah Selanjutnya, selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah dan disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda, ayahanda, generasi muda dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati Al-Mukharram Syekh, ada dua orang. Pertama senior saya, Ustaz Hendri. Ustaz Hendri adalah rekan saya, senior saya. Dan sekarang juga pimpinan saya di Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi beliau juga pimpinan saya juga. Kalau ada pimpinan, walaupun dia sudah ada pimpinan lagi, seperti di atasnya ada Pak Kasih di atasnya ada Kepala Kementerian, betul ya? Nah, kalau beliau ini tetap juga, walaupun di bawah Pak Kasih, tetap pimpinan kita, betul nggak Pak? Setuju nggak? Tapi pimpinan yang satu ini nggak pernah sombong sama saya. Malah diuji terus itu. Kemarin saya diuji dakwah sama Pak Tua ya, sama Pak KUA Kabupaten Pesisir Selatan, sama Kepala Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan bagian lingkungan Kementerian Agama, guru-guru para kiai, para ustaz kondang, disuruh sama abang ini. Sampai ibu satu minggu saya demam. Sebelum tampil udah demam saya. Kenapa nggak demam Ustaz? Ya demam aku. Yang dihadapi itu guru besar. Takut salah ngomong, keceplosan. Bukan dasarnya wah kena marah. Demam saya, tapi nggak apa-apa. Ada tujuan kata beliau. Yang kedua, beliau sering ngarahin saya. Ustaz, kalau bisa jangan keluar daerah lagi. Ustaz, fokus saja ke Tarusan, Bayang sampai Pesisir. Gak boleh tersiap keluar daerah. Biasanya ke Solo, ke Sama, ada ke Aceh, ada ke Medan, Pekanbaru. Pokoknya gak boleh lagi sama beliau. Katanya kalau Sazam ke sana, berarti Sazam gak cinta lagi dengan pesisir. Wah, ini saya orang kasih ya kan? Gak lo kasih cinta, gara-gara itu masih cool. Baik. Selanjutnya ada Dinda Ustaz juga Al-Mukharram. Beliau ini baca Quran, Masya Allah. Jadi ketika jadi imam, saya teringat dengan seorang guru yang berada di sini, Ustaz Firdaus. Dia guru yang sangat luar biasa qiraat. Tahu Ustaz Firdaus? Apalagi kalau beliau tadi jadi imam, saya nggak pandai ya. Ini contohnya kayak imam beliau tadi. Nah, fasahannya itu Bu. Jadi kalau beliau ini, Masya Allah, orang Semando bisa jadi imam, bisa jadi panutan, bisa menjadi pengarah dan kebaikan untuk kita. Bantu, dukung sama-sama. 2004. Jadi calon kota Dewan Ustaz lulus ya. Tapi saya kasih bilang dulu, kalau besok Ustaz ini harus tampil semuanya. Setuju nggak? Jangan bilang Ustaz nggak boleh tampil, Ustaz Kosia aja. Nanti pas tiba masalah ngadu sama Ustaz. Bapak tidak Ustaz, saya pemerintah wakil Ustaz. Kata Ustaz, Ibu, kan tak budi Ibu katakan kami pemecandang. Kalau ibu-ibu milih Ustaz, ada kebahagiaan. Satu, apa kebahagiaan Ibu?
Rumah Isali bisa. Ustaz, jadi begitu. Nah, tapi itu pun nanti Ustaz. Itu yang kita butuh generasi muda. Mana yang generasi muda itu yang datang ke masjid? Pak, saya imam Pak. Ada nggak? Kalau misalnya laki-laki, engkau yang suka main bola, anak bujang yang suka main bola, lihat batas dari laki-laki di mana? Secara fikih batas laki-laki di bawah pusat sampai di dekat lutut. Sekarang dia main bola Pak, dan angkat betisnya sampai di sini. Bapak ini dalam fikih sudah dilarang. Kelihatan aurat anak laki-laki oleh orang. Yang melihat itu siapa? Ada perempuan yang menjelek, entah apa pakai yang maklum. Mau berajar ini. Saya mana pengen bicaranya. Umuman anak itu bersatu, umurnya 76 mereka udah balik. Jadi kalau bicara ini gawat paknya. Bible dalam Allah Subhanahu. Jadi kurangnya itu nanti karena meninggal. Ada yang meninggal, ada yang masih hidup. Ada yang tidak sesuai dengan ditentukan Allah, maka menjadi 4. Saya masih dalam ayat disuruh apa? Masna atau wahid? Masna apa? Kita disuruh masna wa sulasa wa ruba. Betul? 2, 3, 4. Enggak satu duluan. Baru kalau udah satu, enggak satu, 2, 3, 4, satu Pak. Awak berada Pak ini. Kalau ibu-ibu kau tidak mau meletakkan sambal, bapak sekarang kau dah kondisi Pak lagi kayak ini kuah. Nah, kita ni kan 2, 3, sampai. Udah kau letakkan sama dia lo, dah makan udah betul saji kami. Pulang puji udah makan siap-siap orang. Karena Pak Mubila, jangan minta bukti udah ada yang banyak. Sadar tua kalau dia tak minta bukti. Banyak ini illallah. Karena anak lah tu ya Allah, tapi yang berjuang dari kawan tadi. Illallah, anak dia tu ya Allah, dia jangan tapi awak bilang-bilangan gua dicacanya kecil ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dia berdoa anak sekolah, SMK, SMA, dia tapi masuk ke sawah mengalir rasanya biji. Anak punya ada betul ya. Awak jadi udah lebih belum kita masih ingat walaupun masih kalau dekat masih ingat dah. Ambo mencari orang tani pulang sawah sore-sore waktu umur itu luar biasa. Nah, anu ngaji ya, ada ngaji ada balik atau lah, ada siap bu? Ada ya, betul tidak? Kamu benar. Bahan lagi betul. Dia seorang saya dalam ngantuk itu langsung putih nah suai dalam dia yang petang kenapa baru mengecek dalam dia apa ini malahan Pak yang dia kalau dia itu dia baru Pak putar tidak bisa yogi sampai kaki tidak bisa itu gigi Pak betul leper enam baru mengecek dia nak putih yang dia alih ada nantan ke bawah maaf yang dia pernah baru kecil menit anak putih Pak jatuh ke bawah jatuh negara lanjut ditongkel Pak apa maksudnya ketika engkau hari ini punya jabatan punya pangkat hati-hati dengan pangkat jabatanmu kenapa bisa jatuh sendiri karena sifatmu sendiri jangan sombong dengan pangkat jabatanmu mudah bagi Allah yang menggerakkan la atakazum ila bismillah tidak bergerak satu apapun kecuali dari izin dari Allah Subhanahu wa taala kalau Allah yang izinin bergerak kau jadi apapun kau bisa tetapi kalau engkau yang merusaknya Allah ambil amanah tersebut maka engkau termasuk sebagai orang yang munafik. Makanya dari maling itu berat. Dalam maling itu orang yang alim, alim mengetahui siuluk-uluk tentang semua agama. Seorang ustaz itu bukan agamanya yang dia tahu, tapi adat istiadat pun dia tahu, ditempati tiada tahu, sampah kemana-mana tabani tahu.
Jadi seorang ustaz itu bukan fokusnya kepada dakwah, kan ustaz dakwah aja, dia fokus banyak. Hanya dia itu harus memahami tentang sistem pemerintahan. Ustaz asal memberitahu. Sakit. Enggak kali-kali ambil. Kalau terasa sakit seperti itu juga, kenapa? Karantina. Orang pernah nak mencari membuka baju karantina itu. Dia nyanyi. Tak pernah membuka karantina. Dia senyum. Wah. Padahal kami mengecek, adanya ngecek aja orang. Itu membuka baju kami, tahu maksudnya? Hari ini engkau sebagai datuk, hari ini kau sebagai seorang tuanang, hari ini kau sebagai seorang imam, hari ini kau sebagai seorang ustaz, buya, kiai, syekh apapun namamu. Engkau punya batu yang sangat luar biasa, dihormati, dibanggakan oleh orang lain. Tetapi engkau sendiri yang ingin bajumu dibuka. Karena Alhamdulillah. Ibu datang dengan ibu di mana di dalam rumah mama yang sakit tadi. Sampai dalam kamera berpakai mukena, berbayar. Jangan hina Islammu, jangan hina dirimu. Kenapa? Itu menjatuhkan harga dirimu, wahai perempuan. Engkau sudah dihormati Allah, engkau sudah dihormati Nabi-Mu, maka cintai dirimu agar engkau benar-benar mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Dan agar engkau mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Engkau semua menjadi bidadari sumpah. Bukan mungkin Rasul itu sering-sering di buku kompak. Pak, yang paling kompak dia bersuap apa itu? Contoh, ujian ini kan mungkin sulang orang. Ya bawa kawan sebelah tetangga depannya, anaknya, kakaknya, ibunya, bisa cucunya, cicinya sampai di bawah sana. Ini waktu kompak yang masuk Maroko siapa ibu-ibu? Hah? Kali-kali ya? Pak Musi. Nah paling banyak itu yang dalam kitabnya Sahih Bukhari dan Muslim diterangkan perempuan paling banyak kata Rasulullah. Makanya Rasulullah mencintai perempuan. Allah pun mengagungkan perempuan. Ada surah An-Nisa. Dan ketika Nabi SAW pun mengangkat derajat perempuan. Makanya kenapa derajat perempuan diangkat? Karena persoalan akhlak.